Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rainisa Nur Afifah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika bersama-sama. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Khususnya kita akan belajar lebih jauh mengenai tabung. Nah, oleh karena itu, silakan teman-teman perhatikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Baik, mari kita langsung mulai saja. Nah, sebelum kita belajar mengenai tabung, kita perlu tahu dulu nih, apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun yang memiliki bagian berupa lengkungan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan 3 buah gambar berikut. Nah, yang pertama ada tabung, kemudian ada kerucut, dan ada juga bola. 3 bangun ini, jika kita perhatikan pada gambar, ketiganya memiliki bagian berupa lengkungan. Oleh karena itu, ketiganya merupakan bangun ruang sisi lengkung. Kali ini kita akan membahas khusus mengenai tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang berukuran sama, serta memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah bangun ruang tabung. Nah, ini merupakan tutup tabung. Nah, tutup tabung ini berbentuk lingkaran. Kemudian ada juga selimut tabung yang merupakan persegi panjang. Kemudian ada alas tabung yang berbentuk lingkaran. Nah, jika kita perhatikan antara tutup dan alas tabung, ini sejajar serta memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri tabung. Nah, ini adalah bangun ruang tabung. Untuk ciri-cirinya, yang pertama memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi alas, tutup, dan juga selimut. Nah, kita perhatikan pada gambar ya, di mana ada sisi alas, kemudian ada tutup, juga ada selimut tabung. Nah, sisi alas dan sisi atas tabung itu berbentuk lingkaran. Ukurannya juga sama serta sejajar. Kemudian memiliki 2 buah rusuk. Nah, rusuk ini merupakan alas dan tutup tabung itu sendiri. Kemudian, jika kita perhatikan pada gambar, tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, kemudian tabung memiliki diameter serta jari-jari, di mana diameter dan jari-jari ini terdapat pada alas dan tutup tabung. Kemudian, tabung apabila kita buka ya, maka akan terlihat kerangkanya atau jaring-jaringnya itu terdiri dari 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Nah, kita lihat bahwa selimut tabung itu berbentuk persegi panjang serta alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Kemudian, tabung memiliki tinggi, juga memiliki luas serta volume. Nah, mungkin kita sering melihat benda-benda di lingkungan sekitar kita yang berbentuk tabung. Nah, ada beberapa contoh benda yang berbentuk tabung. Yang pertama, drum, kemudian ada gelas, drum band, kaleng bekas cat, tempat sampah, celengan, dan juga ember. Kita lihat pada gambar bahwa semua benda tersebut berbentuk tabung. Selanjutnya yaitu mengenai luas permukaan tabung. Nah, untuk rumus luas permukaan tabung itu adalah 2πr dikali R ditambah T, di mana R adalah jari-jari lingkaran, T adalah tinggi tabung, dan Pi adalah nilai ketetapan. Nah, nilai Pi ini bisa 3,14 atau bisa juga 22/7. Jika jari-jarinya dapat dibagi 7, maka kita gunakan Pi-nya 22/7. Tetapi jika jari-jarinya tidak dapat dibagi 7, kita gunakan nilai Pi-nya 3,14. Nah, dari mana sih asal mula rumus luas permukaan tabung ini? Kita akan cari tahu bersama-sama. Nah, bangun ruang tabung apabila kita buka, maka akan terlihat jaring-jaringnya seperti pada gambar.
Nah, kita tahu bahwa tabung terdiri dari dua buah lingkaran dan juga satu buah persegi panjang. Maka dari itu, untuk mencari luas permukaan tabung, itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Jadi, semua luas sisinya itu kita jumlahkan. Nah, di mana alas dan tutupnya ini adalah berbentuk lingkaran dan memiliki ukuran yang sama, maka untuk mencari luasnya, itu luas alas sama dengan luas tutup, yaitu rumusnya pi r kuadrat. Nah, kemudian kita lihat selimut tabung. Selimut tabung ini berbentuk persegi panjang, di mana untuk mencari luas persegi panjang itu rumusnya panjang dikali lebar. Nah, untuk panjang selimut ini itu sama saja dengan keliling dari lingkaran. Nah, sehingga untuk mencari rumus dari luas selimut yang berbentuk persegi panjang ini adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung, sehingga luas selimutnya itu adalah 2 pi RT. Nah, selanjutnya kita tuliskan keseluruhannya di mana luas permukaan tabung sama dengan pi R kuadrat ditambah 2 pi RT ditambah pi R kuadrat. Nah, kita satukan luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 pi R dikali R ditambah T. Itulah asal mula dari rumus luas permukaan tabung. Nah, setelah memahami rumus luas permukaan tabung, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan luas permukaan tabung di samping. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui tinggi tabung 28 cm dan jari-jarinya 7 cm. Nah, karena jari-jarinya 7 cm, maka kita gunakan nilai pi-nya 22/7. Kemudian ditanyakan berapa luas permukaan tabung tersebut. Langsung saja kita jawab. Nah, karena rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R dikali R ditambah T, maka kita tinggal substitusikan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. Sehingga menjadi 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 28. Sehingga apabila kita hitung menjadi 44 dikali 35. Dan hasilnya itu adalah 1540 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 1540 cm persegi. Kemudian, untuk contoh soal yang kedua, sebuah tong berbentuk tabung dengan luas permukaan 1408 cm persegi dengan tinggi 25 cm. Berapa jari-jari tong tersebut? Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, di mana yang diketahui itu adalah luas permukaan tong sama dengan 1408 cm persegi dan tingginya 25 cm. Nah, apabila kita gambar, maka akan seperti pada gambar tersebut. Nah, ditanyakan berapa jari-jari tong tersebut? Langsung saja kita jawab. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus luas permukaan tabung, di mana rumusnya itu 2 pi R dikali R ditambah T. Kemudian, apa yang sudah diketahui kita substitusikan ke dalam rumus tersebut, sehingga menjadi 1408 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R dikali R ditambah 25. Nah, karena R ini belum diketahui ya, atau R ini adalah yang ditanyakan. Nah, kemudian 1408 sama dengan 44/7 R kuadrat ditambah 1100/7 R. Nah, ini didapatkan dengan cara substitusikan 1408 sama dengan 2 kali 22/7 R dikali R tambah 25. Nah, selanjutnya diperoleh kedua ruas ini dikali dengan 7, sehingga diperoleh 9856 sama dengan 44 R kuadrat ditambah 1100 R. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas ini dengan 44, sehingga didapatkan 224 sama dengan R kuadrat ditambah 25 R. Kemudian kita pindah ruas, sehingga menjadi R kuadrat ditambah 25R dikurangi 224 sama dengan 0.
Selanjutnya, kita faktorkan sehingga menjadi R ditambah 32 dikali R dikurangi 7 sama dengan 0. Oleh karena itu, kita peroleh nilai R-nya sama dengan negatif 32 dan juga R sama dengan 7. Nah, karena yang kita cari adalah jari-jari lingkaran, atau jari-jari tabungnya, maka nilai negatif itu tidak memenuhi. Maka kita ambil R-nya itu adalah 7. Jadi, jari-jari tabung tersebut adalah 7 cm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai volume tabung. Rumus volume tabung sama dengan pi R kuadrat T, di mana R-nya adalah jari-jari lingkaran, T-nya adalah tinggi tabung, dan pi adalah nilai ketetapan. Nilainya bisa 3,14 atau bisa juga 22/7. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada contoh soal. Tentukan volume tabung di atas. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang sudah diketahui. Nah, diketahui tinggi tabung sama dengan 30 cm dan R-nya sama dengan 5 cm. Nah, ini kita dapatkan dari gambar ya. Kemudian, karena R-nya adalah 5 cm, maka kita gunakan pi-nya 3,14. Kemudian ditanyakan berapa volume tabung tersebut. Langsung saja kita jawab. Kita tulis ulang volume tabung. Rumusnya adalah pi R kuadrat T. Kita tuliskan. Kemudian kita substitusikan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus volume tabung. Sehingga menjadi 3,14 dikali 5 cm dikali 5 cm dikali 30 cm. Maka jika kita operasikan, hasilnya adalah 2355 cm3. Jadi, volume tabung tersebut adalah 2355 cm3. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan latihan soal bersama-sama. Soal yang pertama, sebuah tabung tanpa tutup memiliki luas selimut 440 cm persegi. Sementara itu, tingginya 10 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah A 594 cm persegi, B 467 cm persegi, C 315 cm persegi, dan D 124 cm persegi. Jawabannya adalah yang A 594 cm persegi. Nah, dari mana bisa diperoleh hasil 594 cm persegi ini? Nah, kita akan mencari tahu bersama-sama. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang sudah diketahui. Luas selimut tabung sama dengan 440 cm persegi dan tingginya 10 cm. Kemudian ditanyakan berapakah luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, kita perlu ingat bahwa rumus luas permukaan tabung itu luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Karena yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung tanpa tutup, maka kita tuliskan ulang rumusnya menjadi luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alas itu adalah pi R kuadrat dan luas selimut itu 2 pi RT. Kita tuliskan pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi pi R dikali R ditambah 2T. Nah, selanjutnya, karena R-nya belum diketahui, maka kita perlu cari tahu terlebih dahulu dari apa yang sudah diketahui. Karena yang sudah diketahui adalah luas selimut tabung, maka kita gunakan rumus luas selimut tabung untuk mencari nilai R. Kita tuliskan luas selimut sama dengan 2 pi RT. Kemudian kita substitusikan apa yang sudah diketahui. 440 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R dikali 10. Kita operasikan. 440 sama dengan 440/7 R. Kemudian kita operasikan menjadi 7 dikali 440 sama dengan 440 R. Kemudian kita peroleh R-nya adalah 7. Selanjutnya, kita tuliskan luas permukaan tabung tanpa tutup. Sama dengan pi R dikali R ditambah 2T. Kemudian kita substitusikan apa yang sudah diketahui dan R-nya yang sudah didapat adalah 7. Menjadi 22/7 dikali 7, dikali 7 ditambah 2 dikali 10. Kemudian kita operasikan, hasilnya adalah 22 dikali 27,
Selanjutnya, kita operasikan kembali, hasilnya adalah 594. Jadi, luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut adalah 594 cm persegi. Kita lanjut pada soal yang kedua. Sebuah gelas kaca berbentuk tabung memiliki tinggi 12 cm dengan jari-jari 10 cm. Tabung tersebut diisi air sebanyak 3 liter. Tinggi air pada gelas adalah A. 9 cm, B. 9,554 cm, C. 19,554 cm, D. 19 cm. Hasilnya adalah yang B. 9,554 cm. Nah, dari mana sih didapat hasil 9,554 cm? Akan kita bahas bersama. Kita gambar terlebih dahulu, kemudian kita tulis apa yang sudah diketahui. Diketahui tinggi gelas sama dengan 12 cm, kemudian jari-jarinya 10 cm, kemudian volume air sama dengan 3 liter. Nah, kita ubah liter ini menjadi cm kubik, di mana 1 liter sama dengan 1000 cm kubik, maka 3 liter sama dengan 3000 cm kubik. Kemudian ditanya berapakah tinggi air pada gelas? Nah, langsung saja kita jawab. Untuk mencari volume air, kita gunakan rumus volume tabung. Nah, kita tuliskan volume air sama dengan pi R kuadrat P. Kemudian kita substitusikan apa yang sudah diketahui, sehingga menjadi 3000 sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali T. Kita operasikan, kita dapatkan 3000 sama dengan 314 T, kemudian kita operasikan lagi, didapat T sama dengan 3000 dibagi 314, sehingga kita peroleh T-nya sama dengan 9,554 cm. Jadi, tinggi air pada gelas adalah 9,554 cm. Nah, setelah kita belajar dari mulai materinya, kemudian contoh soal, hingga ke latihan soal secara bersama-sama, sekarang silakan kerjakan beberapa soal berikut secara mandiri sebagai bentuk latihan supaya lebih memahami materi tabung yang sudah kita bahas bersama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Oh ya, teman-teman bisa manfaatkan kolom komentar untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Selain itu, apabila ada hal-hal yang belum dipahami, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.